Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trina Intusana, NPM A1N021005. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat dan sejarah pendidikan di Indonesia. Apa landasan filsafat pendidikan di Indonesia? Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Republik Indonesia. Karena itulah Pancasila dianggap sebagai sumber dari segala sumber nilai yang menjadi pangkal serta muara dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Dengan kata lain, Pancasila adalah sumber sistem nilai dalam pendidikan. Apa sejarah pendidikan di Indonesia? 1. Bagaimana sejarah pendidikan di Indonesia pada masa kolonial? Sebenarnya pendidikan di Indonesia sudah dimulai dari zaman penjajahan Belanda. Akan tetapi, pendidikan masih ditentukan oleh pertimbangan ekonomi dan politik Belanda di Indonesia. Nasution 1987. Awal dari dimulainya perkembangan pendidikan di Indonesia itu adalah saat Belanda kesulitan keuangan akibat peperangan di Ponorogo, sehingga untuk mensiasati masalah tersebut, Belanda menerapkan kerja paksa. 2. Aliran pokok pendidikan apa yang ada di Indonesia? Aliran pendidikan yang berkembang di Indonesia sangat banyak, tapi yang paling pokok adalah pendidikan taman siswa dan pendidikan MIS. Karena latar belakang dan kepentingan pendirian kedua aliran ini digunakan untuk semua bangsa secara umum tanpa melihat ras, suku, daerah, wilayah, keyakinan, dan keagamaan atau golongan tertentu saja, sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Apa pendidikan taman siswa itu? Pendidikan taman siswa adalah sekolah yang didirikan oleh seseorang bangsawan dari Yogyakarta bernama R.M. Suwardi Surya Ningrat atau biasa dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara pada 3 Juli 1922 setelah 1 tahun mengajar di Adidharma. Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah yang sesuai dengan cita-citanya sendiri dengan nama National Underwich Institut Taman Siswa yang kemudian diubah menjadi Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Bagaimana pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan? Apa tujuan dari kurikulum pendidikan? Tujuan pendidikan Indonesia semakin mengalami perluasan, tidak lagi semata digunakan untuk menekan jiwa patriotisme. Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia yang cukup dan warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Apa sistem persekolahan yang digunakan? Sebenarnya pada masa awal kemerdekaan, sistem pendidikan yang digunakan masih berkelanjutan. Masih melanjutkan sistem yang dibuat oleh Jepang. Sistem yang dimaksud adalah pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Bagaimana pendidikan di Indonesia? Pendidikan di Indonesia selama PJPI mengalami pembangunan jangka panjang meliputi 5 pelita, yaitu pelita 1-5, yang dimulai pada tahun 1969 sampai 1970 hingga tahun 1993 atau 1994. Selama kurun waktu
kurun waktu tersebut, pendidikan Indonesia banyak mengalami kemajuan. Akan tetapi, sampai berakhirnya masa Pelita V, pendidikan nasional masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Apa tujuan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun itu? Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mempunyai dua tujuan utama yang berkaitan dengan satu sama lain. Yang pertama, meningkatkan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi setiap kelompok umur 7-15 tahun. Kedua, untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Indonesia mencapai SLTP dengan wajib belajar, maka pendidikan minimal bangsa Indonesia semula 6 tahun, ditingkatkan menjadi 9 tahun. Awal dicanangkannya wajib belajar pendidikan dasar ini adalah pada tanggal 2 Mei 1994, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun untuk meningkatkan SLTP dicanangkan. Apa saja kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia? Kapan pelaksanaan kurikulum 1994? Pelaksanaan kurikulum 1994 dimulai secara bertahap, yaitu dari tahun ajaran 1994 atau 1995. Kurikulum 1994 disusun dengan maksud proses pendidikan dapat menyesuaikan diri dengan tantangan yang terus berkembang, sehingga mutu pendidikan akan terus meningkat. Kurikulum 1984 yang sebelumnya telah berlaku selama 10 tahun dipandang perlu untuk diperbarui, karena menurut hasil-hasil pengkajian ditemukan adanya materi kurikulum yang timpang tindih dan memerlukan penambahan. Dalam sejarah pendidikan Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud telah melakukan 11 kali pergantian kurikulum pendidikan di Indonesia dalam rentang waktu 1947 sampai 2013. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.